Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami untuk mata kuliah aplikasi komputer yang membahas tentang Cash and Securities Management. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1, dimulai dari saya, Silviana Dwi Wibianti, NIM 73114200049, dan kedua rekan saya, Syahrul Ramadan, NIM 73114200154, dan Safia Putri Adila, NIM 73114200048. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Setiap perusahaan dalam menjalankan usahanya selalu membutuhkan kas. Kas diperlukan baik untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari maupun untuk mengadakan investasi baru dalam aktiva tetap. Untuk pengertian kas dan surat berharga, kas adalah salah satu unsur modal kerja yang paling tinggi tingkat likuiditasnya. Semakin besar jumlah kas yang ada dalam suatu perusahaan, berarti semakin tinggi pula tingkat likuiditasnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan memiliki resiko yang lebih kecil untuk tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya. Sedangkan surat berharga adalah investasi jangka pendek yang bersifat temporal yang apabila perusahaan memerlukan kas dengan segera dapat dijual atau diubah dalam bentuk kas. Pengertian manajemen kas. Manajemen kas sendiri adalah kumpulan kegiatan perkiraan, perencanaan, pengumpulan, pengeluaran, dan investasi kas suatu perusahaan agar perusahaan tersebut bisa beroperasi dengan lancar. Dari definisi yang sudah dipaparkan, manajemen kas memiliki beberapa tujuan. Terdapat 3 tujuan manajemen kas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manajemen kas dapat mempertimbangkan resiko dan pengambilan. Yang kedua, ada trade-off dari memiliki kas, oleh sebab itu, kas perlu dikelola dengan baik. Dan yang ketiga, meminimalkan saldo kas dengan tetap memperhatikan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya atau menjaga likuiditas. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Syahrul Ramadan. Kepadanya dipersilahkan. Oke, presentasi akan saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadan. Saya dari kelompok 1. Kedua adalah cash source atau sumber uang. Uang dapat dari berbagai macam sumber. Namely, 1. Cash and credit sales. 2. Sales of fixed assets. 3. Loans. 4. Additional capitals. 5. Income outside the business. Yang ketiga adalah cash management motive. First is transaction motive. 2. Precautionary motive. 3. Speculative motive. 4. Motive compensating balance. Kita lanjut yang keempat, yakni factors affecting cash availability. 1. Decrease or increase insurance assets other than cash. Atau yang dimaksud adalah jumlah kenaikan dan penurunan incurrent assets dari cash yang kita punya. 2. Decrease or increase in fixed assets. 3. Decrease or increase in debt. 4. Increase in capital. Meningkatnya modal. 5. There is a profit or loss of the company. Nah, kita bisa lihat juga dari keuntungan dan kerugian dari company. And the fifth, optimal cash calculation method. Ada 2 metode nih. Yang pertama adalah Baumol method. 2. Miller-Orr method. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan cash management with Baumol method. Calculation of cash management using the Baumol method, the following formula. Jadi ini adalah rumus-rumusnya. Rumus yang disajikan adalah bentuk dari ECQ atau the most optimal amount of cash transfer, yang dimana sama dengan akar dari 2 dikali DC atau the amount of cash usage during a certain time interval dikali fixed cost of buying or selling securities. Setelah itu dibagi dengan OC, yaitu interest rate applied to securities. Jadi seperti itu teman-teman terkait formula. The writing of the ring formula about can be made in Excel, financial formula yang seperti pada gambar di PPT ini. Sekarang kita lanjut ke metode kedua, yakni the Miller-Orr methods. The following is the formula for finding the optimal cash balance using the Miller-Orr methods. Jadi, formula buat mencari seberapa optimalnya cash kita agar balance, kita harus menggunakan Miller-Orr methods. Terkait formula, teman-teman bisa lihat dari gambar PPT yang saya sajikan.
Yang dimana kita cari adalah Z sebagai optimal cash balance, di mana masing-masing penjelasan seperti B adalah fixed cost to make transaction, 2 adalah daily net cash inflow variation, E adalah daily interest for investment in securities. Jadi seperti itu teman-teman terkait penjelasan dari metode kedua kita yaitu the Miller-Orr methods. Halo teman-teman semua, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian perhitungan saldo kas optimal menggunakan metode Baumol dan metode Miller-Orr. Metode pertama yang kita gunakan adalah metode Baumol. Yang kita cari pertama adalah jumlah transaksi optimal. Kita mencarinya dengan fungsi SQRT. Di sel B10, kita klik sama dengan SQRT 2 kurung buka 2 dikali biaya transaksi konversi dikali total kebutuhan kas 1 tahun kurung tutup dibagi pendapatan dan investasi surat berharga 2 kurung tutup lalu enter. Jika keluar menu seperti ini, kita klik yes. Selanjutnya, kita cari rata-rata keseimbangan kas. Rumusnya yaitu sama dengan jumlah transaksi optimal dibagi 2, enter. Next, mencari jumlah transfer dalam 1 tahun, yaitu menggunakan rumus sama dengan total kebutuhan kas 1 tahun dibagi jumlah transaksi optimal, enter. Untuk menambahkan kali, kita klik kanan, pilih format cells. Pada menu number ini, kita pilih custom. Lalu general ini kita ganti dengan tagar, tanda petik, kali. Oke. For your information, dalam Microsoft Excel, kita tidak bisa mengoperasikan kalau ada tulisan. Semua harus dalam bentuk angka. Nah, salah satu caranya untuk bisa dioperasikan yaitu dengan custom pada menu number tadi. Sekarang kita lanjut ke metode kedua, yaitu metode Miller-Orr. Pertama, kita cari saldo kas optimal Z. Rumusnya yaitu sama dengan 3 kurung buka, 3 dikali biaya transaksi, dikali kurung buka, variasi arus kas, pangkat 2, 3 kurung tutup, dibagi kurung buka, 4, dikali kurung buka, bunga per tahun, dibagi dengan jumlah hari dalam setahun. 3 kurung tutup, pangkat, kurung buka, 1/3. Kurung tutup, enter. Selanjutnya, untuk mencari saldo kas optimal H, yaitu sama dengan 3 dikali dengan saldo kas optimal Z. Lalu enter. Jika terdapat saldo kas minimum sebesar 5 juta, maka berapa saldo kas minimum Z dan saldo kas minimum H? Kita cari terlebih dahulu saldo kas minimum Z, yaitu dengan cara sama dengan saldo kas minimum yang ditetapkan, yaitu sejumlah 5 juta, ditambah dengan saldo kas optimal Z. Lalu enter. And the last, kita cari saldo minimum H. Rumusnya yaitu sama dengan saldo kas minimum yang ditetapkan, yaitu 5 juta, ditambah dengan saldo kas optimal H. Lalu enter. Sekian yang dapat kami sampaikan tentang manajemen kas. Mohon maaf apabila kami ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, sekian presentasi dari kelompok 1. Thanks for your attention. Saya Syahrul Ramadan dan rekan-rekan saya Silviana dan Sevia Putri Adila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.